Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rehan Pangestu dengan NPM 2459201030. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau UTS dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Masuk ke materinya. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas atau UTS mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Isi laporan ini membahas proses perancangan sistem menggunakan beberapa diagram UML dan DFD, mulai dari diagram konteks, diagram DFD level 0, use case diagram, hingga use case deskripsi. Masuk ke materi pertama. Sistem informasi manajemen platform PVC. Deskripsi sistem ini, sistem informasi manajemen platform PVC merupakan sistem yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan usaha pemasangan dan penjualan plafon PVC. Sistem ini mendukung pengolahan data produk plafon, data pelanggan, data kerja pemasangan, transaksi pemesanan, pembayaran, hingga penjadwalan pemasangan. Sistem juga membantu admin dalam melakukan pencatatan transaksi serta memudahkan pelanggan untuk melihat katalog produk dan status pesanan. Untuk alurnya sendiri di sini yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang tahap pertama dilakukan dengan cara studi kasus dan memahami aturan sistem yang diberikan. Pada tahap ini ditentukan. Yang pertama ada data yang digunakan dalam sistem. Yang kedua aktor yang terlibat. Terus proses bisnis sistem, hak akses pengguna, dan hubungan antar data. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem memiliki 3 aktor utama, yaitu ada admin, pelanggan, dan tim pemasangan. Selain itu ditemukan beberapa proses utama seperti pengolahan produk plafon, pengelolaan pelanggan, pengelolaan tenaga kerja, pengelolaan pemesanan, pengelolaan pembayaran, dan penjadwalan pemasangan. Lalu ada pembuatan diagram konteks. Diagram konteks dibuat untuk menggambarkan hubungan antara sistem dan aktor luar pada diagram konteks, yaitu admin melakukan input dan pengelolaan data, pelanggan melihat katalog dan status pesanan, lalu tim pemasangan menerima jadwal pemasangan. Diagram konteks digunakan untuk memberikan gambaran umum sistem secara keseluruhan. Lalu ada DFD level 0. Setelah diagram konteks selesai, langkah berikutnya adalah membuat DFD level 0. DFD level 0 digunakan untuk menggambarkan proses utama yang ada di dalam sistem. Proses utamanya itu meliputi kelola produk, kelola pelanggan, kelola pemesanan, kelola pembayaran, dan kelola jadwal pemasangan. Pada tahap ini juga dibuat data store seperti data produk, data pelanggan, data pemesanan, data pembayaran, data jadwal, dan data tenaga kerja. DFD level 0 membantu memahami aliran data dalam sistem. Lalu ada pembuatan use case diagram. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Pada diagram ini ditentukan fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh setiap aktor. Yang pertama ada hak akses login. Login admin, kelola produk, kelola pelanggan, kelola tenaga kerja, membuat pesanan, mengelola pembayaran, menentukan jadwal pemasangan, menentukan tim pemasangan. Lalu ada hak akses pelanggan, yaitu melihat katalog produk, mencari produk, melihat status pemesanan. Untuk hak akses tim pemasangan itu hanya satu, yaitu melihat jadwal pemasangan. Use case diagram membantu menggambarkan fungsi sistem secara detail. Untuk yang kelima, pembuatan use case deskripsi. Tahap terakhir adalah membuat use case description. Use case description digunakan untuk menjelaskan proses kerja setiap use case secara rinci. Bagian yang dijelaskan meliputi ada nama use case, aktor, tujuan, deskripsi singkat, ada precondition, post condition, alur utama, dan alur alternatif. Langsung masuk ke drive IO-nya. Di sini saya menggunakan kode yaitu plain UML yang dibuat oleh AI. Di sini tinggal disalin saja, masukkan ke drive IO, lalu klik arrange, insert, lalu advance,
plan UML. Di sini langsung ganti aja. Nah, di sini sudah dibuatkan, yaitu ada laporan data masuk ke admin input, lalu admin menginput data ke sistem informasi manajemen plafon PVC, lalu informasi produk status pesanan itu dikirimkan kepada pelanggan, lalu lihat produk pesan, lihat produk pesan dan cek status. Pelanggan melihatnya ke server sistem informasi. Lalu untuk jadwal pemasangan ini dikirimkan ke tim pemasangan, dan tim pemasangan ini melihat jadwal pemasangan langsung ke server tersebut. Ini saya copy dulu. Masuk ke lampiran. Diberi nama diagram konteks. Lanjut, setelah diagram konteks ada DVD level 0. Ini untuk kodenya langsung dipaste saja. Masuk ke drive IO. Seperti tadi, insert, lalu klik advance, plan UML, Ctrl V, lalu klik insert. Nah, di sini dibuatkan di FD level 0-nya seperti bisa dilihat. Begini cara kerjanya, begini cara kerja langsungnya untuk sistem informasinya. Admin itu bisa menginput, ubah atau hapus pelanggan, lalu mengelola data pelanggan dan masuk langsung ke server. Begitu juga dengan semuanya. Ini saya copy dulu. Di FD level 0. Gedekan supaya terlihat. Lalu yang terakhir ada use case diagram. Masuk lagi ke Drive.io-nya, klik arrange, insert, advance, lalu plan UML. Tinggal dipaste saja, lalu insert. Nah, ini udah jadi untuk use case diagramnya. Untuk yang bisa dikelola admin yaitu ada kelola pelanggan, ada kelola tenaga kerja, buat pesanan, kelola detail pesanan, tentukan tim, lalu input pembayaran DP, lalu input pelunasan, lihat riwayat pembayaran, kelola produk, login admin, dan tentukan jadwal. Untuk tim pemasakan ini hanya bisa melihat untuk tentukan jadwal saya. Lalu yang pelanggan bisa melihat cari produk, lihat status pesanan, lalu lihat katalog produk. Ini saya copy dulu.
besar. Oke, sudah. Lanjut ke yang terakhir, yaitu ada use case description. Yang pertama ada use case login admin. Nama use case-nya yaitu login admin, aktornya admin, tujuan agar admin dapat masuk ke dalam sistem. Lalu deskripsinya, admin melakukan login dengan menggunakan username dan password untuk mengakses sistem. Untuk precondition, admin sudah memiliki akun. Untuk post condition, admin berhasil masuk ke dalam dashboard sistem. Lalu alur utama, yang pertama, admin membuka halaman login. Lalu admin memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi data login, lalu sistem menampilkan dashboard admin. Jika username atau password salah, maka sistem menampilkan pesan gagal login. Lalu masuk ke use case kelola data produk. Nama use case-nya kelola data produk, aktor utama admin, tujuannya untuk mengelola data produk melalui plafon PVC, produk plafon PVC. Lalu ada admin, deskripsi singkatnya, admin dapat menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat data produk. Untuk preconditionnya, adminnya harus sudah login. Lalu untuk post condition, data produk tersimpan atau diperbarui. Alur utama, admin memilih menu produk, sistem menampilkan data produk, lalu admin melakukan tambah atau edit hapus data. Dan yang terakhir, sistem menyimpan perubahan data. Jika data tidak lengkap, maka sistem menolak penyimpanan. Lalu ada use case data pelanggan. Untuk komponennya ada yang nama use case itu kelola data pelanggan, aktornya ada admin, tujuan mengelola data pelanggan, deskripsi singkat, admin dapat menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat data pelanggan. Untuk precondition, admin telah login. Untuk post condition, data pelanggannya sudah tersimpan. Alur utama yaitu admin membuka data pelanggan, sistem menampilkan data pelanggan, admin mengelola data pelanggan, lalu sistem menyimpan data. Jika data tidak valid, maka sistem menyampaikan pesan kesalahan. Langsung masuk ke use case kelola data tenaga kerja. Ya, ada aktor utama admin, tujuannya untuk mengelola data tenaga kerja pemasangan. Untuk deskripsi singkatnya, admin mengelola data tim pemasangan plafon PVC. Precondition, admin telah login. Lalu post condition, data tenaga kerja sudah tersimpan. Untuk alur utama, admin membuka menu tenaga kerja, admin menambah atau mengubah data tenaga kerja, lalu sistemnya menyimpan data. Untuk alur alternatif, jika data kosong, maka sistem menolak untuk menyimpan. Masuk ke use case membuat pemesanan. Nama use case-nya membuat pemesanan, aktor utama admin, tujuannya untuk membuat transaksi pemesanan plafon PVC. Untuk deskripsi utama, admin membuat data pemesanan berdasarkan permintaan pelanggan, lalu pelanggan telah terdaftar, data pesanan tersimpan. Untuk alur utamanya, admin membuka menu pemesanan, admin memilih pelanggan, lalu admin memilih produk plafon, admin menentukan jumlah produk, lalu sistem menyimpan sistem transaksinya. Jika produk tidak tersedia, maka sistem akan menyampaikan pemberitahuan. Langsung masuk ke use case kelola detail pesanan. Nama use case-nya kelola detail pesanan, aktor utama admin. Tujuannya untuk mengelola detail produk dalam pesanan. Admin mengatur produk yang dipesan pelanggan. Lalu untuk precondition, data pemesanan tersedia. Untuk post condition, detail pesanan tersimpan. Untuk alur utama, admin memilih transaksi pesanan, lalu admin menambahkan produk, sistem hitung total biaya, sistem menyimpan detail pesanan. Jika jumlah produk kosong, maka sistem langsung menolak. Langsung use case untuk menentukan jadwal pemasangan. Aktor utama admin, tujuan untuk mengatur jadwal pemasangan plafon. Admin menentukan tanggal pemasangan berdasarkan kesepakatan pelanggan.
Lalu untuk post condition, jadwal pemasangan tersimpan. Untuk alur utama, admin membuka data pesanan, admin memilih tanggal pemasangan, lalu sistem menyimpan jadwal. Untuk alur alternatif, jika jadwal bentrok, maka sistem menyampaikan peringatan langsung. Lalu untuk use case menentukan pemasangan, ada aktor utama admin, menentukan tenaga kerja pemasangan. Deskripsi singkatnya, admin memilih tim pemasakan untuk pesanan pelanggan. Untuk precondition, jadwal pemasangan sudah tersedia. Lalu untuk post condition, tim pemasakan sudah tersimpan. Alur utama itu admin memilih data pesanan, lalu memilih tenaga kerja, lalu sistem menyimpan data tim tersebut. Jika tenaga kerja tidak tersedia, maka sistem menampilkan pesan langsung. Selanjutnya ada use case input pembayaran atau DP. Aktor utamanya admin, tujuannya untuk mencatat pembayaran uang muka. Lalu admin memasukkan data pembayaran DP pelanggan. Untuk preconditionnya, data pelanggannya sudah tersedia. Post condition, pembayaran DP-nya sudah tersimpan. Lalu alur utama, admin memilih transaksi, admin memasukkan nominal, DP, lalu sistem menyimpan pembayaran. Jika nominal tidak valid, maka sistem langsung menolak. Lalu ada use case input pelunasan. Aktor utama admin, tujuannya untuk mencatat pembayaran pelunasan. Admin mencatat pembayaran pembayaran akhir pelanggan. Lalu pembayaran DP yang sudah dilakukan. Status pembayarannya lunas. Untuk alur utama, admin memilih transaksi, admin memasukkan nominal, pelunasan, sistem memperbarui status pembayaran. Jika pembayarannya kurang, maka status tetap belum lunas. Lalu ada use case lihat riwayat pembayaran. Ada aktor utama, admin, memilih riwayat pembayaran pelanggan. Untuk deskripsi singkat, sistem menampilkan seluruh riwayat pelanggan. Lalu untuk precondition, data pembayaran telah tersedia. Untuk post condition, riwayat pembayaran sudah bisa tampil. Lalu untuk alur utama, admin membuka menu pembayaran, sistem menampilkan riwayat pembayaran. Jika data tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan kosong. Lalu use case lihat katalog produk. Lihat katalog, nama use case-nya lihat katalog produk. Untuk aktornya ada pelanggan, tujuannya untuk melihat daftar produk plafon PVC. Pelanggan melihat katalog produk yang tersedia. Lalu untuk precondition, sistemnya sudah aktif. Post condition, katalog produk sudah tampil. Untuk alur utama, pelanggan membuka katalog, sistem menampilkan daftar produk. Jika produknya kosong, maka sistem menampilkan pemberitahuan langsung. Lalu ada use case cari produk. Aktor utamanya pelanggan, lalu tujuannya untuk mencari produk plafon PVC. Untuk deskripsi singkatnya, pelanggan mencari produk berdasarkan nama atau motif. Precondition, data produk tersedia. Post condition, hasil pencariannya tampil. Untuk alur utama, pelanggan memasukkan kata kunci. Yang kedua, sistem menampilkan hasil pencarian. Jika produk tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan. Lalu ada use case lihat status pesanan. Untuk aktornya ada pelanggan, tujuannya untuk melihat perkembangan pesanan. Deskripsi singkat, pelanggan dapat melihat status pesanan plafon PVC. Untuk precondition, pelanggan memiliki pesanan. Untuk post condition, status pesanan tampil. Alur utamanya, pelanggan membuka menu status pesanan, sistem menampilkan status pesanan. Jika pesanannya tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan. Mungkin segitu saja sebagai penutup. Untuk berdasarkan hasil analisis perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi manajemen plafon PVC dapat membantu proses pengelolaan usaha menjadi lebih terstruktur dan efisien. Penggunaan diagram konteks DVD, menggunakan diagram konteks DVD level 0, use case diagram, dan use case description membantu dalam memahami alur kerja sistem serta interaksi antara pengguna dengan sistem. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan produk, pelanggan, pemesanan pembayaran, dan penjadwalan pemasangan dapat dilakukan
dengan lebih baik dan terorganisir. Baik, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.